kita jalankan Bapak Ibu. Alasannya adalah ibadah yang kita jalankan ini harus dengan ilmu. Kita nggak boleh umrah. Haram kita umrah. Kalau belum tahu ilmunya, haram. Ya. Itu mengapa kata para ulama, al-aslu fil ibadati haram. Asal usul ibadah itu haram. Ya. Illa ma dalil ala tasyri'iyatih. Ya, sampai ada dalil yang membolehkannya. Sampai apa? Sampai kita tahu bahwasanya itu adalah ibadah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Lalu bagaimana cara kita mengetahui itu adalah ibadah yang disyariatkan kalau kita tidak menuntut ilmu? Jadi menuntut ilmu ini bisa dibilang kalau bahasa orang sekarang parah kali pentingnya. Nah, kira-kira begitu bahasa orang sekarang. Ya. Karena dengan ilmu inilah seorang itu bisa sadar, ya. Dengan ilmu inilah seorang itu bisa terbimbing. Maka di antara, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab penyimpangan, bahkan di antara sebab seorang itu bermaksiat itu dikarenakan kebodohannya Bapak Ibu. Ya, mungkin dia tahu itu haram tapi dia belum tahu secara baik tentang ancaman dari keharaman yang dia lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengusahakan ya setiap keberangkatan itu kita usahakan ada majelis ilmu supaya jamaah ini ada hal yang dia bawa nanti ya sepulang dia dari Mekkah Al-Mukarramah ini ya ke tanah air. Ya, tidak hanya membawa segudang pahala dari umrahnya tetapi insyaallah dia membawa sedikit dari pengetahuan tentang syariat ini. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya, atas usahanya ya, yang mungkin tadi sudah tertidur terlelap ya, atau yang dari tadi nunggu di Masjidil Haram ya, rupanya nggak jadi karena keadaan. Jadi sekali lagi kami apresiasi ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas usaha Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Semoga ini menjadi ya sebab beratnya timbangan amal soleh kita di akhiratnya. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan pertama kali itu untuk membaca Iqra. Ya. Bacalah. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan untuk berilmu, ya mengilmui dirinya sebelum apa? Sebelum berdakwah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'an, di mana ilmu yang paling sumber ilmu yang paling luar biasa itu adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu menuntut ilmu, bermajelis ilmu ini perhatian yang sangat luar biasa. Maka kita jangan sampai lengah atau jangan sampai kita merasa sholat aja, puasa aja, nuntut ilmu udahlah kita sholat puasa udah amannya itu. Gosong-gosong nuntut ilmu itu keliru besar. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya umat Islam ini harus umat yang berilmu terhadap agamanya, harus paham terhadap ilmu agamanya. Karena sebagaimana Bapak Ibu yang ketahui ya, bahkan mohon maaf, bahkan sekelas imam besar ya suatu masjid ya, bahkan sekelas menteri agama itu menyimpang. Jadi sekelas mereka gitu Bapak Ibu ya, sekelas mereka gitu. Lalu bagaimana dengan kita yang nggak sebanding lah ilmunya? Itu dia. Jadi yang udah berilmu saja bisa menyimpang ya Ustaz. Ya iya, mau gimana? Gitu. Makanya kita nggak bisa mencukupkan ilmu yang udah kita dapat, nggak bisa. Kita terus memperbaharui ilmu kita, makanya pentingnya majelis ilmu. Maka kalau bisa kita punya ya rutinitas ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermajelis ilmu harus punya. Ya, minimal kita bilang ya paling minimal tuh paling sedikit seminggu sekali lah, paling sedikit itu. Kenapa gitu Ustaz? Karena banyak kali harus yang kita pelajari sebenarnya. Kalau umur yang Allah berikan ini ya, siapa di antara kita yang paling tua di sini? Siapa yang paling tua kira-kira? Bapak ini 70 ada 70 64 yang 70 ada nggak ada 64 berarti ya. Kalau 64 tahun umur itu kita buat untuk nuntut ilmu nggak cukup, bayangkan coba, nggak cukup, bayangkan coba ya 64 tahun seandainya kita gunakan untuk menuntut ilmu itu nggak cukup gitu. Jadi kalau misalkan seminggu sekali Ustaz, ya itulah tadi yang kita bilang setidaknya lah. Makanya kata para ulama dalam ilmu usulul fiqh, ma la yudraku kullu la yudraku kullu.
yang tidak bisa diambil seluruhnya, yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya, maka jangan kita tinggalkan sebagiannya. Nah, maka nggak bisa kita nuntut ilmu kayak dulu, maksudnya kayak kita masih SD, tiap hari kita ke sekolah ya kan, pergi pagi pulang siang ya kan. Kalau anak yang SMP SMA sekarang pergi pagi pulang sore dia, kasihan sekali kan begitu ya. Nggak bisa lagi kita begitu. Jadi gimana loh Ustaz? Minimal seminggu sekali. Karena kebutuhan kita kepada ilmu, kata Imam Ahmad, ahwaju min ta'amihi wa syarabihi. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih butuh daripada makan dan minum, bayangkan. Kita makan dan minum, Bapak Ibu mungkin yang program diet ini mungkin yang agak kolesterol segala macam, mungkin makannya mungkin sekali atau 2 kali sehari aja sudah. Nasi pun tinggal sedikit kebutuhannya. Ya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih besar daripada makan minum kita. Kita makan 3 kali sehari atau mungkin yang program diet 2 kali sehari, tapi ilmu kita butuhkan bahkan setiap menit kehidupan kita. Ya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada beberapa nasihat untuk pribadi saya dan Bapak Ibu semuanya, yaitu seputar muhasabah ya, muhasabah atau pentingnya muhasabah ya, yaitu introspeksi diri kita, evaluasi diri kita Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-19 ya. Ya, surah Al-Hasyr ayat ke-19 ini ayat yang paling sering didengar oleh ya jamaah sholat Jumat, atau yang paling sering disebut oleh khotib-khotib Jumat. Kalau ibu-ibu mungkin jarang dengarnya kan, karena di Indonesia Raya yang sholat Jumat laki-laki aja kan begitu ya. Padahal boleh saja itu perempuan ikut sholat Jumat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah, ini perintah. Selain perintah bertakwa, adalah perintah seorang ya mengevaluasi dirinya tentang apa? Tentang apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Maksudnya apa hari esok itu? Maksudnya adalah hari akhirat. Ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir. Khabir, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ayat ini ayat yang sangat menarik, luar biasa. Kenapa? Karena memiliki korelasi yang luar biasa. Satu ayat ini saja memiliki kesinambungan yang luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu adalah orang yang sangat minimal kemaksiatannya. Mukmin, orang mukmin adalah orang yang paling minimal kemaksiatannya. Tetapi tetap disuruh bertakwa, bayangkan coba. Udah, artinya kalau misalkan disuruh bertakwa Bapak Ibu, ya, kita diperintahkan untuk melakukan apa saja yang merupakan dia bentuk takwa. Salat, puasa, zakat. Ya. Jadi jangan marah kita kalau misalkan kita udah bagus. Cuma mungkin orang pengen nasihat aja. Gue sok nasihati aku. Masih sekelas orang beriman saja Allah masih nasihati begitu. Di mana iman ini atau orang beriman ini penilaiannya adalah orang yang sangat sedikit kemaksiatannya. Itu orang beriman. Sedikit sekali kemaksiatannya, tetapi tetap dia disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar terjaga keimanannya. Karena takwa itu membuat kita terbentengi dari apa? Dari kemaksiatan. Agar iman kita terus naik. Karena iman itu sifatnya ada dua Bapak Ibu. Sifat iman itu ada dua. Berkurang dan bertambah. Dia nggak tetap. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada dua sifatnya, nggak tetap dia. Ya. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman, begitu juga ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ini naik turun. Namun ketika terbentengi dengan takwa, maka dia insya Allah akan terus menjadi naik. Maka ini yang kita muhasabahkan. Itu mengapa Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini menariknya ayat ini. Dan hendaklah seorang memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ternyata balik lagi kita ke
ke kata yang sebelumnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah untuk kita perhatikan adalah masalah apa? Takwa. Karena takwa sebaik-baik bekal. Nah, inilah yang harus kita evaluasi. Ketakwaan kita ini sudah seperti apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini kompleks. Itu mengapa kata para ulama, takwa itu adalah kata para ulama al-khaufu minal jalil. Yang mengatakan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Al-khaufu minal jalil. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wal amalu bit tanzil, engkau mengamalkan sesuai yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Wal qanaa'atu bil qalil, wal isti'dad, ya, dan engkau qanaah, ya, merasa cukup terhadap apa? Terhadap yang sedikit yang Allah berikan. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan engkau mempersiapkan, ya, hari apa? Kehidupan, ya, hari kematian, ya, di mana engkau akan menjalani kehidupan yang panjang sekali. Kenapa dikatakan rahil, Bapak Ibu? Rahil ini diambil dari kata rahala atau rihlah. Dalam bahasa Arab, ini menariknya bahasa Arab. Makanya kita kalau belajar luar biasa. Kenapa dikatakan yang namanya perjalanan itu disebut sebagai rihlah? Ada namanya perjalanan safar, dengar ya, safar. Saya mau safar, itu perjalanan juga namanya. Ini rihlah, kenapa? Karena rihlah itu, Bapak Ibu, adalah kondisi seseorang yang berpergian tidak menetap. Kalau safar yang menetap, saya mau safar ke rumah orang tua saya, menetap dia. Menetap ya. Saya mau rihlah nih. Nah, makanya orang yang rihlah ke sana, itu ke sana kemari, rihlah. Kami pengen rihlah ke sini, ke sana, ke sini. Misalkan rihlah mana? Rihlah ke Malaysia, Singapura, Thailand. Itu namanya rihlah. Perjalanan. Begitulah perjalanan akhirat kita, Bapak Ibu. Dari alam barzakh, Bapak Ibu, itu nggak tahu kita berapa lama. Nabi Adam alaihi salam itu sampai sekarang masih di alam barzakh. Berapa lama coba? Nggak ada yang tahu. Lebih lama daripada kehidupan dunianya. Ini belum ke akhirat, Bapak Ibu. Masih alam antara akhirat dan dunia. Begitu lama, Ustaz, begitu lama. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mempersiapkan yaumur rahil, mempersiapkan hari di mana kita melakukan perjalanan yang Allahu a'lam enggak tahu bagaimana keadaannya dan berapa lama waktunya dan apakah cukup bekalnya. Ini dia. Ini masih di alam barzakh. Kita kalau oke lah, yang pasti-pasti aja lah. Nabi SAW itu sudah berapa lama di alam barzakh? Kita bilang 1400 tahun. Umurnya 63 tahun, Bapak Ibu. Jelas kita tidak ragu. Bekal Nabi SAW, ya jelas bukan cukup. Sangat lebih dari cukup, kan begitu. Kita. Yang kita pertanyakan adalah diri kita, bukan orang lain, Bapak Ibu. Disinilah introspeksinya, Bapak Ibu. Belum lagi bekal akhirat, masih bekal alam barzakh. Makanya kita pertanyakan diri kita, sholat saya ini sudah siap nggak untuk bekal nanti di alam barzakh? Puasa saya yang saya lakukan ini sudah siap nggak untuk bekal saya di alam barzakh? Sedekah saya cukup nggak nanti untuk bekal di alam barzakh? Kemudian kemaksiatan yang kita lakukan, apakah bisa menjadi apa? Menjadi bekal kita basi? Naudzubillah min dzalik. Bekal kita basi yang nggak bisa dimakan. Atau bekal kita ya hilang dia, naudzubillah. Kita capek-capek beramal soleh, ternyata kita menjadi orang yang muflis, kata Nabi SAW. Muflis itu apa? Kata para sahabat, la dirham wa la dinar. Kata mereka, ya tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Bukan. Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang dengan amal solehnya, tetapi syatama hadza, wa daraba hadza, wa akhadha mala hadza, kata Nabi SAW. Tetapi seorang yang datang dengan amal solehnya, namun dia mencela orang, menzalimi orang, mengambil harta orang. Artinya dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemudian dia datang kepada Allah dengan banyak sekali amal solehnya, namun karena dengan kezaliman yang dia lakukan, habis pahalanya, bahkan bertambah dosanya. Kenapa? Karena dosa orang yang dizalimi diberikan kepadanya yang menzalimi. Naudzubillah. Ini kita belum berbicara urusan akhirat, masih di alam barzakh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena alam barzakh ini memiliki azab dan memiliki nikmat. Alam barzakh ini memiliki nikmat dan memiliki azab, Bapak Ibu. Di antara seorang yang akan diazab itu adalah seorang yang yamshi bin namimah, seorang yang berjalan untuk mengadu domba. Di antara azab seorang yang di antara azab kubur seorang itu
di antara azab, ya, azab kubur adalah seorang, ya, la yastansih minal baul. Dia tidak apa? Dia tidak bersih dalam beristinja. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang perlu kita evaluasi dari diri kita ini agar apa? Agar, ya, di alam barzakh jangan sampai celaka dulu nih. Maksudnya bukan berarti kita celaka di akhirat, enggak. Tapi di alam barzakh yang kita belum tahu ini kapan lama kita di situ. Jangan sampai kita udah celaka dulu, kena azab kubur, belum lagi di akhirat udah kena azab di alam kubur. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan diampuni oleh Allah. Cobalah. Itulah namanya orang istidraj. Istidraj itu keadaan kita, kayaknya saya bermaksiat aman-aman aja ya. Alhamdulillah cukup-cukup aja harta, berjudi segala macam, main perempuan. Alhamdulillah aman-aman aja saja saya. Itu namanya istidraj. Dan Bapak Ibu, itu adab yang paling mengerikan. Kata para ulama, adab yang paling mengerikan adalah ketika Allah buat kita menikmati kemaksiatan dan Allah jauhi kita dari ketaatan. Ya, nggak suka kita baca Quran atau malas kita baca Quran, itu azab. Nggak sholat tahajud kita, malas kita sholat tahajud, itu azab. Pelit kita nggak mau bersedekah, itu azab sebenarnya. Cuma yang merasakannya itu hanya orang beriman. Makanya peringatan ini Bapak Ibu adalah maksudnya secara khusus untuk orang beriman agar kalian terjaga Bapak Ibu. Nah, gitu kira-kira. Makanya berita-berita tentang azab, ya, kaum Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, itu sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya diperuntukkan mereka orang kafir, bukan, kita orang beriman. Allah kasih contoh itu kepada kita agar terjaga iman kita. Inilah bentuk kita mengevaluasi diri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita khawatir diri kita diazab sebagaimana apa? Sebagaimana orang-orang terdahulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum datang hari di mana kalian dievaluasi, dihisab. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini Bapak Ibu menariknya. Muhasabah ini menariknya bisa kita bilang seperti orang akuntan. Ya, orang akuntansi. Jadi betul-betul diperiksa secara detail. Beda sama orang sekedar ngitung uang. 5 kali 5, 25, 2 tambah 2, 4. Itu kan namanya ngitung. Muhasabah bukan ngitung, bukan. Memperhitungkan. Apakah amal kamu ini, oke, soleh, oke. Amal kamu ini baik. Apakah ikhlas? Ya. Kamu sholat. Nah, kamu sholat. Diperhitungkan. Sholat kamu ini udah sesuai belum dengan yang diperintahkan nabiku, yang dicontohkan nabiku. Diperhitungkan. Segalanya Bapak Ibu detail Allah perhitungkan. Itulah namanya muhasabah. Nah sebelum itu datang, kita hisablah diri kita introspeksi. Itu mengapa Bapak Ibu? Di antara faidah dari kita muhasabah adalah apa? Idharul uyub. Nampaknya aib kita. Maksudnya kita nampakkan aib kita untuk diri kita maksudnya. Bukan kita bilang sama orang. Maksudnya jadi muhasabah itu kan kita tafakkur, berpikir tentang kehidupan kita. Itu mengapa kata para ulama, di antara waktu muhasabah yang paling baik adalah malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu adalah malam akhir kita. Sebelum kita terlelap tidur, dan tidur itu dianggap oleh para ulama mati apa? Mati yang kecil. Kematian yang kecil. Dan karena malam itu cenderung apa? Cenderung senyap. Jadi ketika kita bertafakkur, mudah bagi kita untuk menghadirkan perasaan itu. Perasaan bersalah, perasaan kurang, perasaan menyesal, perasaan hina. Kok bisa saya begini? Gitu.
kepada istri saya yang sudah baik luar biasa, kenapa saya begini kepada dia? Kepada orang tua kita yang melahirkan kita, kok saya tega ngomong begitu ya sama orang tua saya? Sama kawan kita, kerabat kita yang dulu saudara kita kandung, yang sama-sama kita waktu kecil, kok saya tega ya ngomong gitu sama dia ya? Itu kapan bisa kita hadirkan? Ketika kita muhasabah, Bapak Ibu. Hanya ketika muhasabah. Itu mengapa celakanya orang yang tidak muhasabah adalah dia terus merasa baik dan dia tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Bahaya. Bahaya kalau udah seperti itu, Bapak Ibu, bahaya. Bahaya sekali. Ya, itu mengapa muhasabah ini paling diutamakan, Bapak Ibu, oleh para anbiya. Para anbiya itu muhasabahnya luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian para sahabat Nabi SAW itu muhasabahnya luar biasa. Dikisahkan bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi ketika muhasabah dirinya, dia menangis sampai pingsan. Bayangkan coba. Dia sahabat ya. Kita ini gimana jadi ini keadaan kita ini? Sahabat Nabi SAW yang kita katakan mereka manusia paling utama. Ketika menghisab dirinya menangis sampai pingsan. Begitu juga keadaan para ulama kita. Ya. Mereka menghisab di mereka sampai mereka apa? Sampai mereka menghukum diri mereka, Bapak Ibu. Ya, disebutkan tentang para ulama kita ketika mereka melakukan satu kesalahan menurut mereka, apa itu? Enggak sholat malam, lupa. Dia membebaskan satu budak. Ya Allah. Kalau kita, jangan kita ya kan. Insya Allah kita soleh-soleh ini ya kan. Amin. Kalau orang sana, ya. Orang sana berarti nggak tahu siapa ya kan. Kalau orang sana meninggalkan sholat wajib biasa aja. La ilaha illallah. Naudzubillah. Naudzubillah, Bapak. Ya. Masih banyak orang yang nggak peduli dengan sholat wajib. Masih banyak orang yang tidak peduli dengan puasa wajib, Bapak Ibu. Maka ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala menjadi ya pencerahan bagi kita untuk apa? Untuk kita benar-benar mengevaluasi diri kita. Kemudian Umar mengatakan wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalan kalian sebelum datang hari di mana ditimbangnya amal soleh kalian. Ya, makanya perlu kita hitung-hitung Bapak Ibu, perlu sekali. Ya, agar kita hati-hati. 24 jam yang Allah berikan, nggak apa-apa Bu. Sele-sele di kertas sele-sele nggak apa-apa lah. Di kertas sele-sele waktu 24 jam yang Allah kasih, berapa lah kau buat untuk ibadah ya? Maksudnya yang udah malam hari kita buat. Sholat cuma 5 menit, itu pun nggak khusyuk, itu pun buru-buru. La ilaha illallah, udah nggak khusyuk, buru-buru lagi. Nauzubillah. Udah bacaannya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong apa? Nggak ada yang dibaca, itu nggak baca dia. Mana ada orang baca Al-Fatihah seperti itu? Ya. Sholat 5 waktu, per waktunya 5 menit, udah nggak khusyuk, bacaan amburadul, nggak paham, aduh hancur. 5 kali 5, 25, 25 menit untuk sholat 5 waktu. Oke, untuk apa lagi? Dihitung Bapak Ibu. Untuk ngobrol berapa menit, untuk makan orang sekarang lama-lama, 1 jam makan. Yuk makan di kafe yuk, wah 2 jam itu, makan 2 jam. Ibadah atau dengerin ceramah, Masya Allah. Ya, 30 menit, wah tenang. Ya, tenang, tidur semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekali kita silih-silihkanlah itu. Ya, diri kita ini ya kayak mana kali lah udah. Ya. Terkadang yang membuat kita sombong adalah Bapak Ibu ketika kita tidak memuhasabah diri kita. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Ahmad ya rahimallahu taala hakun 'alal mu'min, ya, suatu kebenaran ya bagi seorang yang beriman di mana dia ya aqsama awqatahu, membagi waktu-waktunya, qassama awqatahu, membagi waktunya dengan 4 pembagian. Ini terkait muhasabah Bapak Ibu. Yang pertama, waktuhu yunaji ilallah. Pertama, waktunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat ini apa sih Ustaz? Munajat ini Bapak Ibu beda sama ibadah, sholat gitu. Karena orang sholat belum tentu bermunajat. Munajat di sini Bapak Ibu, ya, seseorang itu seakan benar-benar dia memanggil Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya Allah gitu, bermunajat dia. Seakan-akan dia merasakan Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya. Maka di antara ya makna munajat adalah al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau dilihat, ka'annaka tarah, seakan engkau melihat Allah. Engkau beribadah seakan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Itulah munajat. Jadi betul-betul kita takut kita kalau mau ibadah asal-asalan. Ya. Kemudian kita mendatangi Allah di waktu yang spesial, itulah munajat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah waktuhu, ya, yuhasaba nafsahu. Waktunya untuk menghisap dirinya harus ada. Dan maksud dari pembagian ini Bapak Ibu adalah dalam sehari. Dalam 24 jam, ini harus ada 4 pembagian ini. Waktu munajat kita, waktu kita bermuhasabah, kemudian al-waktu yakhlu fihi bainahu wa baina sadiqihi. Ya. Yaitu waktu di mana kita memisahkan diri kita dari teman-teman kita. Ya Bapak Ibu yang tahu Subhanahu wa taala, yang cenderung teman kita ini apa? Yang cenderung teman kita ini mengajak kepada kita keburukan. Cerita-cerita enggak jelas. Ya Bapak Ibu yang tahu Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nih yang menarik Bapak Ibu. Waktuhu yakhlu bainahu wa baina nafsihi ya min ladzatihi. Waktunya dia pisahkan dari jiwanya yang suka dengan kelezatan dunia. Itulah seperti puasa itu Bapak Ibu. Seperti puasa, itulah diantara contohnya. Jadi itu kita memisahkan diri kita, jiwa kita yang suka dengan kelezatan. Ya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh seorang penyair Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in ya lam taftinhu lam yanfatim. Ya. Bahwasannya jiwa kita ini Bapak Ibu, nafsu kita ini yang cenderung mengajak kita kepada keburukan. Ini apa? Ya, ini seperti anak bayi yang masih menyusu. Ya, kalau kita tidak memisahkan dia, maka dia akan apa? Menyusu sampai dia besar. Begitulah kita dengan nafsu kita yang cenderung mengajak kepada keburukan. Kalau kita tidak apa? Kalau kita tidak menundukkannya, ya, kalau kita tidak menahannya, maka kita akan terus melakukan keburukan ini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ya introspeksi kita terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan atau yang masih kita rencanakan, astagfirullah. Masih berencana melakukan kemaksiatan waliyadzubillah. Maka di sini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita. Kenapa? Karena kematian itu datang la salam wala kalam. Datang tanpa salam, tanpa bicara. Kematian itu makanya kata para ulama, yang paling dekat dengan kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian, Bapak Ibu. Ya. Maka berhati-hatinya seorang mukmin ini luar biasa, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan diri kita, ya. Setiap malam kita mengintrospeksi diri kita. Minimal Bapak Ibu, nggak cukup waktu kita untuk mengintrospeksi semuanya, kita introspeksi ibadah kita lah. Ya, kita introspeksi ibadah kita, kayak mana sholat kita. Ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya bagi Anda pribadi dan kepada seluruh jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima segala amal soleh yang sudah kita lakukan. Amin ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya ketetapan untuk terus menjalankannya, bahkan lebih baik lagi, dan kita minta kepada Allah ampunannya agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kasih sayang ya, di mana kita melakukan kemaksiatan itu dengan sadar, bahkan dengan kesombongan. Tetapi kita minta kepada Allah kasih sayangnya agar Allah Subhanahu wa taala ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas waktunya ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi ana pribadi ya dan kepada seluruh jamaah. Insyaallah agenda kita berikutnya adalah tanya jawab ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, baik terkait tema kita atau di luar tema ya Bapak Ibu, yang insyaallah akan
kita jawab ya, insyaallah Ustadz Maratua dan saya insyaallah berusaha untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Fadhal. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Saya tambahin sedikit. Iya, boleh, boleh. Sambil menunggu mempersiapkan pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Insyaallah ada sedikit penyampaian dari Ustadz Maratua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi tausiah singkat kita telah diisi oleh pemateri pertama yaitu Usbah Ustadz Sahrul Budiman Harahap. Insyaallah penyampaian beliau Al-Mukarram adalah penyampaian yang sangat luar biasa dan sebagaimana tadi doa beliau semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa kepada semua jamaah Bapak Ibu yang telah berhadir meluangkan waktunya di sini. Insyaallah Bapak Ibu selama senantiasa berada di majelis ini, insya Allah malaikat akan senantiasa membersamai dan mendoakan kita. Maka siapa yang duluan berdiri, maka malaikat duluan meninggalkan dia. Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu tetap bersabar sampai majelis ini selesai. Dan insya Allah majelis ini adalah merupakan taman daripada teman-teman surga. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan tema kita tadi yang telah ada di grup adalah muhasabah jalan menuju surga. Tadi telah dijelaskan dengan sangat luar biasa dan panjang lebar oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Usbah Ustadz Sahrul Budiman bagaimana jalan menuju surga. Sebagaimana beliau sampaikan bahwa yang paling penting terutama adalah bagaimana menjaga ketakwaan kita. Tadi beliau juga telah menjelaskan apa itu takwa. Ada 4 hal: al-khaufu minal jalil, wal amalu bit tanjil, wal istidadu lil yaumir rahil, warido bil qalil. Dan itulah takwa. Kenapa takwa? Karena memang para ulama mengatakan bahwa takwa adalah kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Oh, nggak ada yang jawab, berarti nggak ingin masuk surga ini. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Masih kurang semangat. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Ingin. Alhamdulillah. Bapak Ibu tahu nggak berapa luasnya surga? Tidak. Tahu Pak? Pernah ngukur Pak? Ayo, berapa luasnya surga Bapak Ibu? Ayo, yang biasa tilawah Quran. Berapa luasnya surga Bapak Ibu Allah sampaikan di Quran? Seluas langit dan bumi. Begitulah luasnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking luasnya Bapak Ibu, surga itu tidak enak kalau kita tinggal sendiri di dalamnya. Yakin tidak Bapak Ibu? Kira-kira nih kalau ibu ini, ibu harap apa ibu harap? Kira-kira kalau ibu-ibu ini tinggal di surga sendirian enak apa tidak? Semua ada loh, tapi tinggal sendirian apa enggak? Enggak enak. Kok tahu Bu? Emang pernah masuk surga? Kok tahu kalau di surga tinggal sendiri itu enggak enak? Dari mana dong? Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam alaihis salam dulu tinggal di surga sendirian, tapi Nabi Adam tidak merasa bahagia. Maka Allah menciptakan yang namanya Hawa. Oleh karena itu surga Allah terlalu luas kalau untuk kita tinggal sendiri. Maka kalau kita mau masuk surga rame-rame. Pingin nggak masuk surga rame-rame ibu-ibu? Makanya kita undang dan ajak Bapak Ibu kemari. Karena apa? Karena kita ini pingin ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini semua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak cukup sampai di situ Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini tidak hanya sampai di sini, tetapi kita juga bertemu nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di surga Allah akan memberikan kita istana-istana. Tahu nggak berapa luasnya istana Allah di surga nanti, Bu? Satu rumah di surga itu berapa luasnya, Bu? Disebutkan di dalam kitab ulama yang bernama Raudatul Muttaqin, ibu-ibu, bahwa luasnya surga, satu rumah di surga itu nanti seluas dari Yaman ke Baghdad. Jauh nggak Bu kira-kira? Luasnya rumah ibu nanti di surga itu dari Yaman ke Baghdad. Dan satu rumah di surga itu Ibu disebutkan di dalam kitab itu diberikan 70.000 pembantu ibu-ibu. Dan pembantu itu bukan yang pembantu yang biasa-biasa, pembantu yang indah-indah dipandang mata.
70.000 pembantu. Begitulah nanti Allah membalas kelelahan ibu-ibu nanti selama beriman dan beramal soleh di dunia, sebagaimana disebutkan tadi oleh Ustaz Syahrul Budiman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin masuk surga Allah, peganglah kuncinya Bapak Ibu. Apa kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah takwa kita di hadapan Allah. Makanya tadi Ustaz Sarul berwasiat apa? Bapak Ibu jaga takwa, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekallah kita semua, karena kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara, dan kehidupan akhirat itulah yang abadi. Dan apa bekal kita menuju kehidupan akhirat yang abadi? Itulah takwa kita kepada Allah. Maka pegang kuncinya Bapak Ibu, jangan lepas. Sama di dalam hotel ini, kalau kita tidak punya kunci untuk bisa masuk ke dalam kamar, kira-kira bisa masuk nggak Bu? Nggak ada kuncinya? Enggak, itu baru kamar Bu. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya tadi seluas langit dan bumi? Nah, kalau kita mau masuk surga Allah, maka harus ada kuncinya. Apa kuncinya Bapak Ibu? Tetap takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal tadi Ustaz Sarul telah menyampaikan, maka bertakwalah kita di hadapan Allah, pegang teguhlah takwa kita itu. Kalau bahasa orang kami mengatakan di kampung kami, mereka bilang at all cost by all means. Pertahankanlah imanmu, pertahankanlah takwamu dengan segala resiko, dengan pertaruhan apapun. Pertahankan takwamu Bapak Ibu. Artinya apa Ustaz? Artinya jangan korbankan takwamu demi meraih dunia. Jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan takwamu demi memperturutkan hawa nafsu yang hanya bersifat sementara. Nah, bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat menipu, melainkan kehidupan yang bersifat sementara. Maka kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Tidak lama-lama ibu-ibu. Ada orang yang ingin hidup selamanya di dunia ini Bapak Ibu? Ada yang mau hidup selamanya di dunia ini? Enggak ada. Dunia ini bersifat sementara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, akmaru ummati baina sittina wa sabaina. Umur umatku ini di akhir zaman, kata Rasulullah, paling berumur 60-70 tahun. Makanya tadi Usbah bertanya, sudah mana yang paling tua Bapak Ibu? Ternyata ada bapak kita yang sudah berumur Pak 64 tahun. Sementara umur Nabi kita hanya 63 tahun. Artinya sudah dapat bonus 1 tahun Bapak Ibu. Oleh karena bagaimana dengan kita ini? Maka oleh karena itu kita hitung amal kita, kita perhatikan umur kita. Tinggal berapa banyak lagi jatah yang Allah berikan bagi kita. Itu pun kalau kita tidak keburu dipanggil Allah. Kenapa? Karena yang tua bisa mati, yang muda bisa mati. Sebagaimana kata lagu itu kan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, semua mati. Semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, sudahkah kita menyiapkan diri kalau nanti tiba-tiba panggilan Allah itu datang? Ibu-ibu ini misalnya nih bapak-bapak, kira-kira kalau Allah memanggil hari ini siap tidak? Siap tidak? Tidak siap Ustaz. Kenapa tidak siap? Artinya apa? Kita belum menyiapkan amal soleh yang akan kita bawa pulang. Kalau begitu Pak Ustaz, kapan lagi kita mempersiapkan amal soleh? Inilah kesempatannya Bapak Ibu. Mumpung kita di tanah suci, mumpung kita lagi umroh, maka perbanyaklah amal soleh, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita pilihan hidup itu cuma 2 Bapak Ibu. Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Balad ayat 10. Surah apa Bapak Ibu? Al-Balad ayat 10. Ayo, siapa yang dapat Bapak Ibu? Kalau ada yang dapat hadiah dari Usbah. Surah Surah Al-Balad ayat 10, apa bunyinya Bapak Ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain. Dan telah kami berikan, kami tunjukkan 2 jalan. Apa itu Bapak Ibu 2 jalan itu? 1 jalan kebaikan, 1 jalan keburukan. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, ada kelak nanti di hari akhirat, ketika manusia ini Allah bangkitkan, ada yang menjadi ashabul yamin, ada nanti yang menjadi ashabul
simal. Siapa itu Bapak Ibu ashabul yamin? Mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Siapa itu ashabus simal? Au ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mau ashabul yamin atau ashabus simal? Yamin. Ashabul yamin. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah golongan kanan itu orang-orang yang beruntung. Dan pasti kita ingin menjadi ashabul yamin. Pasti kita ingin menjadi penghuni surga. Dan pasti Bapak Ibu ini tidak ingin menjadi penghuni neraka. Ada yang ingin jadi penghuni neraka Bapak Ibu? Tidak ada. Kenapa kita tidak ingin menjadi penghuni neraka? Karena Allah mengatakan bahwa neraka itu adalah wabi'sal masir. Bahwa neraka itu kata Allah adalah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat kembali. Saking buruknya neraka Allah itu, tak ada hamba Allah ini yang mau tinggal di sana. Oleh karena itu, kenapa Allah mengatakan bahwa neraka itu tempat yang buruk? Karena seringan-ringan siksa di neraka Allah apa Bapak Ibu? Seringan-ringan siksa di neraka Allah adalah dipakaikan kedua sandal, dipakaikan kedua terompa, yang kalau terompa itu kita pakai maka akan melelehlah isi otak. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah. Sanggup tidak? Tidak. Iya, nggak sanggup kita menanggungnya Ibu. Karena itulah disebutkan oleh Allah bahwa neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba Bapak Ibu bayangkan, sepanas-panasnya aspal di dunia ini Ibu-Ibu, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah ini, kalau kita injak pasir yang panas itu, kalau kita injak aspal yang panas itu, kira-kira otak ibu-ibu meleleh tidak? Bapak-bapak, kalau aspal yang panas itu kita injak, otaknya meleleh tidak? Tidak. Paling yang meleleh adalah telapak kaki. Tapi tidak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Seringan-ringan siksa kata Allah yang dipakaikan dua sandal, kalau itu kita pakai maka melelehlah isi otak kita, dan itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita adalah golongan kanan dan bukan menjadi golongan kiri. Kenapa? Karena golongan kanan adalah orang-orang yang beruntung. Yang orang-orang beruntung itu kelak Allah berikan dia surga, yang surga itu kata Allah di dalam Al-Quran adalah uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah kenapa setiap Jumat itu khotib selalu berwasiat bahwa agar umat ini menjaga ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Usbah tadi di awal sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sama-sama bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi ashabus simal au ashabun nar, yang menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari akhirat kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya Bapak Ibu, itu bukan karena Allah pingin Bapak Ibu masuk neraka, tidak. Kalau ada kelak, tapi insya Allah kita ini semua penghuni surga, amin. Kalau ada orang di akhirat kelak yang Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tidak. Kenapa? Kenapa Allah memasukkan seorang hamba ke dalam nerakanya? Karena memang dulu sewaktu dia hidup di dunia, dia melakukan amal-amal yang memang dia pilih sebagai amal para ahli neraka. Jadi kalau kelak di akhirat Allah masukkan seseorang ke dalam neraka, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tetapi apa? Tetapi karena pilihan-pilihan hidup dialah. Selama dia di dunia ini dia memilih amal-amal penghuni neraka, dan dikarenakan amal pilihannya itulah Allah kelak memasukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, kalau kelak di hari akhirat ada orang yang Allah masukkan ke dalam surganya, bukan semata-mata karena Allah ingin hambanya itu masuk surga, tidak, tetapi karena memang dulu ketika dia hidup di dunia, dia memilih selama hidup di dunia melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang memang perbuatan itu kata Allah perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai ashabul yamin atau ashabul jannah. Oleh karena itu Allah mengatakan wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa kita untuk berbuat di dunia ini. Betul tidak Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu ini pernah dipaksa oleh Allah untuk makan? Apa Bapak Ibu ini pernah dipaksa Allah untuk minum? Tidak. Siapa yang memiliki? Kita bebas untuk memilih
perbuatan apa yang akan kita lakukan. Maka kami berharap dari depan ini, mumpung kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, mumpung kita dalam keadaan senantiasa berihram dan bertawaf di tanah suci ini, mari kita senantiasa memilih amal-amal yang amal itu adalah amal-amal ahli surga, amal-amal yang nanti akan menyampaikan kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah surga itu surga jannatun adanin tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sahabat-sahabat dulu di masa Rasulullah ketika disebutkan surga jannatun adanin tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka tidak terbayang Bapak Ibu. Kapan para sahabat itu terbayang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ketika para sahabat itu dulu berhasil menaklukkan negeri Syam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab itu bahwa Syam adalah surganya dunia, barulah para sahabat itu terbayang dan tergambar bagaimana yang dimaksud kira-kira dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, karena negeri Syam adalah negeri yang dipenuhi dengan sungai-sungai. Dan begitulah kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan, yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, bahkan tak terbayangkan oleh hati dan pikiran kita. Begitulah kebahagiaan bagi kita sebagai jaminan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingat bahwa takwa itu adalah tidak mudah, bahwa surga Allah itu mahal Bapak Ibu. Mahal tidak surga Allah? Mahal. Bahkan kadang-kadang saking mahalnya surga Allah harus kita tebus dengan harta kita, dengan nyawa kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat dulu berkorban mempertaruhkan harta, jiwa, raga mereka. Kenapa? Karena sebagaimana kata Usbah tadi, mereka telah menghisap amal mereka, mereka telah berhitung. Kenapa Bapak Ibu para sahabat-sahabat itu dulu ketika mereka beribadah selalu menangis? Ketika Rasulullah memimpin mereka sholat, mereka senantiasa menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena mereka takut. Takut akan apa Bapak Ibu? Kenapa para sahabat itu kalau beramal selalu menangis? Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana kata Usbah tadi, takut kalau amalnya belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah merasa puas dengan amal kita. Jangan pernah merasa cukup dengan amal kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana di antara amal-amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa sering kita sholat kita tidak khusyuk. Ibu-ibu ini sering sholat tapi yang diingat bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan apa? Kapan belanja? Di mana uang saya? Kan begitu ibu-ibu waktu ibu sholat. Yang lupa pun bisa ingat. Tadi ibu lupa naruh handphone, tiba-tiba sholat Allahu Akbar, ingat handphone, ingat uang, ingat anak. Begitu. Oleh karena itu, jangan merasa bahwa amal yang kita lakukan itu sudah cukup. Tidak. Itulah kenapa Allah merahasiakan surga, merahasiakan neraka, merahasiakan pahala, merahasiakan yang namanya dosa. Andai ibu-ibu ini bisa melihat pahala, saya yakin ibu-ibu ini akan terus-terus beramal. Andai ibu ini melihat dosa, pasti ibu-ibu ini tidak mau lagi untuk berbuat dosa. Tetapi semua Allah sembunyikan dari pandangan kita. Surga, neraka, pahala, dan dosa. Untuk apa? Untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka itulah kita diuji. Maka orang beriman adalah berbeda dengan orang kafir. Ini yang terakhir penyampaian saya. Apa bedanya orang beriman dan orang kafir Bapak Ibu? Bahwa orang beriman itu sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Apa Ibu? Surah Al-Baqarah ayat 3 Ibu. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Surat 3. Alladzina wa yuqimunas sholata wa mimma. Di ayat 3 itu surah Al-Baqarah Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang yang beriman itu percaya dengan yang gaib. Bapak Ibu tahu nggak mana yang gaib? Allah gaib tidak? Surga gaib tidak? Neraka gaib tidak? Pahala gaib tidak? Dosa gaib tidak? Maka orang yang beriman percaya dengan yang gaib. Itulah beda kita dengan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan surga, tak percaya dengan neraka, tak percaya dengan hari berbangkit, tak percaya dengan hari pembalasan. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri, tetapi tidak dengan orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Seperti kita semua, walaupun tak nampak oleh mata, tetapi kita yakin bahwasanya Allah itu ada, yakin bahwasanya Allah itu Maha melihat, yakin bahwa surga, neraka, azab kubur,
Hari berbangkit adalah semua hak benar sebagaimana yang Allah janjikan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang beriman dan bertakwa senantiasa istiqomah. Apa Bapak Ibu? Istiqomah. Selain kita telah beramal, maka mari kita beristiqomah, bertawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar sampai nanti di akhir hayat kita husnul khotimah, sampai nanti kaki kita berhasil menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Inilah penyampaian dari kami berdua, Usbah, Ustaz Sarul Budiman dan Umar Ustaz Mertua Dalimunte. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? 5 menit, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya mengajukan pertanyaan. Iya. Tadi Ustaz bilang ada golongan kiri dan golongan kanan. Iya. Jadi kalau kita pikir berarti ada umat ini ada nanti yang setengah masuk ke neraka, setengah masuk Surga. Nah, awalnya tadi kan ada golongan kiri dan golongan kanan. Iya. Berarti sebagian umat Islam ini akan masuk neraka, sebagian akan masuk Surga. Tapi ada juga yang menyatakan asalkan umat Nabi Muhammad nantinya akan masuk surga. Bagaimana dengan hal tersebut? Kalau penjelasannya? Iya. Terima kasih, itu aja Bu. Langsung jawab saya. Antum dulu. Iya. Antum dulu. Iya.